Kembali lagi bersama saya Hairudin di tutorial Adobe Illustrator. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan logo Twitter. Pertama, seperti biasa saya klik File New, kemudian saya memilih kertasnya A4 di sini, kemudian unitnya cm dan orientasinya landscape. Tekan OK. Kemudian saya akan memasukkan gambar referensinya. Di sini saya drag ke sini. Bagi Anda yang belum download, silakan untuk mendownloadnya terlebih dahulu pada link yang sudah saya sediakan. Oke, kemudian saya akan kecilkan. Saya klik transform di sini. Kemudian saya kunci di bagian W dan H-nya di sini. Klik sampai ada tanda begini. Kemudian saya klik 2 kali di sana. Kemudian saya masukkan angka misalnya 10. Tekan enter. Kemudian saya akan klik di sini. Pilihannya align to artboard dan pilih yang center yang nomor 2 dan centernya yang vertikal seperti ini, sehingga objeknya akan langsung berada di tengah-tengah. Kemudian saya akan tambahkan satu buah layar baru dan mengunci layar yang ada di layar 1. Kemudian saya klik ke layar 2. Saya akan zoom, tekan kaca pembesar, klik di sini. Atau jika kita menggunakan Adobe Illustrator CS5 atau CS6, kita bisa drag seperti ini. Oke, sekarang saya akan klik di sini di pen tool. Saya akan mulai dari titik yang paling atas ini. Saya klik di sini, kemudian klik di sini. Jadi digeser saja mouse-nya, geser mouse-nya klik di sini, geser saja mouse-nya klik di sini, kemudian geser saja mouse-nya klik di ujung sini, kemudian klik di sini. Nah, misalnya ketika kita membuat sebuah pen tool, di sini terdapat sebuah warna sehingga menghalangi arah pandang kita. Kita akan mematikan ini dengan cara klik dulu fill color-nya supaya dia ke atas, kemudian kita klik none seperti ini. Kemudian kita klik lagi titik akhir tadi di sini. Kemudian kita lanjutkan. Saya membuatnya searah jarum jam. Jadi klik geser, klik lepaskan, kemudian geser mouse-nya begitu ya. Klik titiknya, kemudian geser, klik titiknya, kemudian geser, klik titiknya yang ini. Kemudian lewatkan ke titik akhir sehingga ketika kita lewatkan di sini di titik akhir ada bentuk melingkar di bawah pen tool, baru kita klik. Nah, seperti itu. Oke, langkah berikutnya saya akan melengkungkan. Saya gunakan Convert Anchor Point Tool di sini. Nah, di sini kita dapat melengkungkan setiap titiknya. Saya gunakan kaca pembesar dulu. Saya tekan Z di keyboard atau klik di sini. Kemudian saya blok seperti ini agar lebih besar. Untuk mengecilkan tahan Alt, klik di sini. Jadi tahan Alt-nya. Nah, seperti ini. Untuk menggeser tahan spasi, spacebar ditahan. Sekarang saya akan klik lagi Convert Anchor Point Tool di sini. Kemudian saya akan drag sedikit saja searah jarum jam karena tadi saya membuatnya juga searah jarum jam. Oke, sekarang saya lepaskan, kemudian tarik si handle ini ke sini. Yang ini juga sama ya, saya drag, kemudian saya tarik yang ini. Nah, jadi ini harus betul-betul kena ya. Nah, ini ke sini. Kemudian yang ini juga. Agar lebih presisi, kita juga dapat mengaktifkan Smart Guide yang bisa diakses dari View Smart Guide di sini atau tekan Ctrl U di sini. Oke, sekarang saya klik. Nah, dengan mudah saya sekarang bisa memilih si titiknya tanpa harus keluar peringatan-peringatan tadi ya. Kemudian saya drag titik ini seperti ini, kemudian lepaskan, baru handle-nya saya geser ke sini. Tahan spasi di keyboard untuk menggeser halaman kerja, drag ini ke sini. Nah, ini kalau kebalik kita tahan sampai dia kembali ke sini. Kemudian yang ini yang bawah saya tarik ke sini. Oh, yang ini tarik ke sini. Nah, ini akan hilang handle-nya. Saya akan klik Direct Selection Tool, kemudian klik titiknya, baru saya akan drag ke sini. Jadi tidak boleh menggunakan lagi Convert Anchor Point Tool ya untuk mengklik titik ini, karena dia akan kembali ke titik awal. Saya tahan lagi spasi di keyboard, kemudian gunakan lagi Convert Anchor Point Tool, kemudian saya akan drag lagi seperti ini, lepaskan dulu, baru tarik handle-nya. Nah, saya tidak akan membuat lebih bagus dulu karena saya hanya ingin melengkungkan terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan merapihkan ya, seperti itu. Jadi saya ulang yang ini, saya drag seperti ini, lepaskan dulu, baru drag seperti itu. Oke, tahan spasi di keyboard untuk setiap menggeser halaman kerja. Saya drag lagi ini ke sini, lepaskan, baru drag. Nah, jika ada titiknya yang tidak pas, kita bisa menggunakan Direct Selection Tool untuk memindahkan titiknya ke arah sana, misalnya gitu ya. Oke, sekarang tahan lagi spasi, gunakan Convert Anchor Point Tool untuk melengkungkan. Lepaskan, baru patahkan ke bawah seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, drag dulu ke sini, lepaskan, baru kita drag ke sini. Sedikit saja, tidak perlu jauh-jauh ya. Drag ke sini, lepaskan dulu, baru handle-nya angkat ke sini.
Oke, seluruh handle sekarang sudah terbentuk dan kita akan merapihkan dengan Direct Selection Tool. Klik di sini, saya akan mulai merapihkan. Klik di sini, baru saya rapihkan. Oke, klik di sini, kita tarik handle-nya ke sini. Klik di sini, tarik handle-nya ke sini. Yang ini berarti pengaruhnya ke sini. Yang ini agak sedikit ke sini. Nah, dalam pekerjaan ini mungkin kita juga boleh mematikan Smart Guide ya, jika dirasa mengganggu. Oke, kita tarik sedikit saja ke sini. Nah, segini aja dulu. Kemudian saya akan coba drag yang paling bawah. Nah, yang ini mungkin saya tekan Z ya, tekan Z atau tekan kaca pembesar, tahan ALT untuk klik di sini 2 kali misalnya. Oke, sekarang saya pilih lagi Direct Selection Tool, klik dulu garisnya, baru klik titiknya gitu ya. Nah, ini handle-nya nggak kelihatan, saya akan tahan spasi untuk menggeser si halaman kerjanya. Nah, ketika kita melakukan zoom out ya, kita dapat melihat secara utuh dia dari si objek bagian bawah ini. Oke, seperti ini. Yang ini mungkin sedikit kurang ke atas sedikit. Iya, seperti ini. Oke, sekarang nah ketika saya masuk ke sini, saya lakukan zoom lagi ya, seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan kita lakukan zoom out atau zoom in. Nah, dan setiap objek atau setiap bentuk terpengaruh antara sisi satu dengan sisi yang lainnya. Jadi dua-duanya harus kita posisikan di tempat yang sesuai. Ya, ini terpengaruh juga dari atas sedikit saja. Nah, seperti itu. Sedikit lagi. Nah, jika di sini tidak terkejar, berarti yang ini tidak ada handle-nya, berarti saya harus ulang menggunakan convert yang ini. Mungkin tadi terlewat. Nah, seperti ini, lepaskan saja. Yang ini kita kembalikan ke sini. Kemudian di sini hilang, jangan menggunakan convert lagi, harus menggunakan Direct Selection Tool. Klik di sini, baru kita drag ke sini. Sedikit saja, segini, karena dia akan juga terpengaruh oleh titik yang atas ya. Oke, mungkin yang sebelah sini, ya, klik di sini. Ya, kita arahkan ke sini. Yang bagian atas. Ya, mungkin segitu. Kemudian yang terakhir yang ini. Coba kita drag ini ke sini sedikit saja. Kemudian yang sebelah kanan juga akan kita drag ke sini. Berarti kita adjust yang ini. Jadi dua-duanya kita saling terpengaruh ya. Kedua-duanya harus kita adjust. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian kita tekan Ctrl 0. Ya, objek Twitter kita sudah selesai. Kemudian saya gunakan Selection Tool. Klik di luar dulu. Klik lagi garisnya. Kemudian saya gunakan eyedropper dan saya klik warna yang ada di belakangnya. Klik di sini. Sehingga ketika saya sekarang menyembunyikan matanya yang aslinya, maka inilah objek hasil buatan kita. Saya klik Selection Tool. Saya juga boleh menghapus layer 1 sehingga tersisa objek hasil buatan kita. Nah, untuk menyimpannya menjadi gambar JPG atau PNG, kita boleh klik dulu gambarnya, kemudian saya klik File, kemudian Export ya. Nah, di sini kita bisa memilih misalnya PNG, misalnya seperti itu, sehingga nanti gambarnya menjadi transparan ya. Kita tinggal ketik nama filenya apa, kemudian kita tinggal simpan ya. Saya ambil contoh saja, misalnya ini hasil Twitter misalnya. Kemudian saya tekan Shape. Nah, di sini ada opsi lagi, saya menggunakan yang 150 ppi. Sekarang tekan OK. Sehingga nantinya saya sudah memiliki sebuah gambar Twitter dengan background transparan. Oke, itulah tutorial mengenai pembuatan sebuah logo Twitter. Kita akan ketemu lagi di tutorial saya yang lainnya.